Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing ke-79 dengan topik Pendeta Wignyo Tanto mohon periksa ulang Matius pasal 5 ayat 17 bukan menggenapi nubuatan. Pendeta Wignyo Tanto mohon periksa ulang Matius 5 ayat 17 bukan menggenapi nubuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Selamat Hari Natal 2024. Mengingat keselamatan banyak orang, Mbah merasa sangat perlu menanggapi pendeta Dr. Insinyur Wignyo Tanto MM MTH di dalam khotbah beliau tanggal 24 Juli 2023, seri persepuluhan ke-1, subjudul kontroversi persepuluhan. Awal mula persepuluhan Abraham. Di menit yang ke-24 dan seterusnya, beliau mengupas ayat di Matius 5 ayat 17, "Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat." Beliau mengartikan kalimat Yesus menggenapi hukum Taurat adalah Yesus menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama, seperti nubuatan di Yesaya pasal 61 ayat 1, "Roh Tuhan Allah ada padaku," yang digenapi di Lukas 4 ayat 21. Kata Yesus, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Memang benar bahwa nubuatan di Yesaya 61 ayat 1 digenapi di Lukas 4 ayat 21. Yesuslah penggenapan nubuatan di Yesaya 61 ayat 1. Ini memang benar. Nubuatan di Perjanjian Lama digenapi oleh Pak Yesus di Perjanjian Baru. Namun penggenapan nubuatan di Perjanjian Lama ini tidak cocok untuk mengartikan aku datang untuk menggenapi hukum Taurat di Matius 5:17. Tidak cocok. Kalimat aku datang untuk menggenapi hukum Taurat di Matius 5:17 bukanlah berarti bahwa aku datang untuk menggenapi nubuatannya hukum Taurat. Bukan, melainkan menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Mohon periksa lagi Pak Pendeta. Mari kita bedah seluruh perikop Matius 5 ayat 17 sampai 48. Apa isinya? Nanti pada akhir bahasan akan terbukti bahwa arti kalimat menggenapi hukum Taurat ini bukanlah berarti menggenapi nubuatannya hukum Taurat, melainkan menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Kita mulai. Matius 5:17. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ini dikutip dengan aslinya, sesuai dengan Alkitab. Ini penjelasannya, "Aku datang ke dalam dunia dalam rangka menjadi juru selamat, guna menyelamatkan umat manusia luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosa kalian." Kalian menyangka bahwa kalian bisa selamat jikalau dosa-dosa kalian tidak diperhitungkan atau kalian diampuni. Konsep kalian ini salah. Memang logis menurut manusia, tapi salah. Konsep kalian berdasar firman Tuhan di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran di Roma 4 ayat 15. Memang benar jika tidak ada hukum Taurat, dosa tidak diperhitungkan. Walaupun demikian, aku datang menyelamatkan umat manusia tidak dengan konsep mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan. Melainkan aku datang menyelamatkan umat manusia dengan jalan menggenapi hukum Taurat, yaitu menggenapi tuntutannya hukum Taurat yang menuntut kalian dihukum di neraka. Aku datang menyelamatkan umat manusia dengan jalan menggantikan kalian menjalani hukuman yang seharusnya kalian jalani. Mengapa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, yaitu mengampuni dosa saja, melainkan aku datang menyelamatkan kalian
dengan menggenapi tuntutannya hukum Taurat bagi kalian. 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Aslinya, maksudku, selama masih ada langit dan bumi ini, hukum Taurat tidak akan dihapuskan. Sebelum terjadi, seluruh perintah hukum Taurat sukses dilakukan semuanya sampai sekecil-kecilnya. Jika seluruh perintah hukum Taurat ini telah kamu lakukan seluruhnya tanpa gagal, barulah hukum Taurat akan dihapuskan. Umat manusia diampuni. 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun perintah yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Kita telah menemukan bukti bahwa Matius pasal 5 ayat 17, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, adalah merujuk pada menggenapi perintah, bukan menggenapi nubuatan hukum Taurat. Selanjutnya, kita tahu bahwa manusia telah gagal menggenapi hukum Taurat dengan melakukan perintah. Maka mereka harus menggenapi hukum Taurat dengan menjalani hukuman yang dituntut hukum Taurat. Untung Yesus Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat bagi umat manusia, yaitu dengan menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka. Roma 8 ayat 3-4, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging anak Allah Yesus Kristus. 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam umat manusia. Di dalam bentuk kalimat pasif, Yesus Kristus telah dijatuhi hukuman atas dosa di dalam dagingnya di kayu salib. 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam umat manusia. Apa artinya hukum Taurat digenapi di dalam umat manusia? Jawab, hukum Tauratnya tetap ada, namun hukum Taurat tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut umat manusia masuk neraka, sebab hukumannya sudah digenapi oleh Anak Allah, sudah dijalani, yaitu di kayu salib. Yohanes 19:30, sesudah meminum anggur asam itu, berserulah ia, sudah genap. Terjemahan lama. Pekik penggenapan tuntutannya hukum Taurat diserukan oleh Pak Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia ini, artinya seluruh umat manusia telah digantikan dijalani hukumannya. Mereka sejak saat seruan sudah genap ini dikumandangkan, mereka sudah tidak bisa dihukum. Seluruh umat manusia selamat, tidak bisa dihukum. Kalau mau digantikan, itu syaratnya. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang mau digantikan oleh Yesus Kristus. Hukumannya dijalani oleh Yesus Kristus. Demikianlah sejak dikumandangkan sudah genap atau sudah selesai ku genapi, hukum Taurat tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menuntut manusia dihukum, sebab tuntutan hukumnya sudah dijalani oleh Anak Allah Yesus Kristus. Di Yohanes 3 ayat 17, Yesus Kristus bertindak selaku hakim yang menggantikan hukuman si terhukum. Apa tuntutan hukum Taurat? Jawab, upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Terpisah dari Allah sejak di dunia ini, dilanjutkan di neraka kekal selamanya. Nah, tuntutan ini telah dijalani oleh Yesus Kristus ketika berseru,
Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Tidak ada jawaban dari Allah Bapa ketika itu. Keputusan yang terjadi pada tahun 33 ini, penggantiannya ini, bahwa Yesus Kristus sedang menggenapi tuntutan hukum Taurat bagi seluruh umat manusia, berlaku selama masih ada langit dan bumi, dan sebelum beliau kembali selaku hakim yang menghakimi. Matius 24 ayat 30. Dengan rendah hati, saya Mbah Bagio Bahagia 0852 9898 1948 mohon Pendeta Wiknyo Tanto memeriksa ulang interpretasi Anda bahwa Matius 5:17, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, adalah menggenapi nubuatan perjanjian lama. Mohon cek ulang. Pikirkanlah keselamatan jiwa-jiwa lebih daripada rasa gengsi yang menipu diri kita. Sebab salah interpretasi ini akan menjadikan Matius 5:17 bukan lagi pokok keselamatan. Bukan lagi. Padahal ayat ini adalah fondasi kekristenan. Tolong direvisi. Tidak berdosa kalau salah interpretasi, asal direvisi. Jangan dibiarkan. Itu menyesatkan. Kosongkanlah diri Anda seperti Tuhan Yesus telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Tidak mempertahankan gengsi demi keselamatan umat manusia. Bayangkan, ditelanjangi, digebukin, pasangi mahkota duri. Aduh. Ini di Filipi 2 ayat 5-11. Koreksilah kesalahan itu di medsos. Ingatlah, suara Anda adalah suara seorang sarjana teologi, menjadi panutan para penonton video Anda. Kalau suara saya tidak didengar orang awam, ngapain didengar? Lebih baik mendengar Pendeta Tanto, Pendeta Wiknyo Tanto, karena titelnya begitu banyak. Nah, saya kan tidak ada. Walaupun ini benar, periksalah. Kalau benar, jujurlah. Sebab Anda menggembalakan banyak orang. Anda mewakili Yesus Kristus, gembala jiwa-jiwa. Menurut saya, ya sangat berisiko. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani kepada para penonton video ini beserta keluarganya. Khususnya kepada Pendeta Wiknyo Tanto, kiranya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam dikau Tuhan Yesus Kristus yang tidak mempertahankan gengsi demi keselamatan umat manusia. Cukupkanlah kebutuhan jasmani mereka sekalian di mana-mana mereka beraktivitas dalam merayakan Natal, di darat, di laut, bahkan di mana-mana di dalam lindungan Dikau. Dalam nama Dikau yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, saya berdoa. Amin. Jikalau berkenan, tekanlah subscribe. Jikalau suka, tekanlah like. Jika berkenan, bagikanlah video ini kepada teman-teman atau keluarga. Tulislah komentar yang dahsyat. Jangan abstain. Atau call, Mbak. Kirim WA kepada Mbak. Salah, Mbak. Yang benar, Pak Wiknyo Tanto. Ya, monggo, saya tunggu. Bukan mau berdebat, kita mau mencari yang benar. Sebab sebagian besar orang Kristen tidak tahu selamat bagaimana. Bos kita dibeli kembali dengan harga darah. Bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan harga darah yang mahal. Sampai sekian, Mbah mohon pamit. Undur diri, kiranya kita diberi kesempatan berjumpa kembali. Selamat Hari Natal. Di mana-mana selamatlah. Semua para penonton dan keluarganya mengadakan perjalanan kemana-mana, acara apapun. Di darat, di udara, di darat lagi. Berpapasan dengan mobil, berpapasan dengan tiang listrik, dengan gunung. Selamat, Tuhan lindungi semuanya. Cukupkan kebutuhan ekonomi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa. Insya Allah 1-2 hari lagi. Shalom.